Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Hadirin wal hadirat, muslimin muslimat, jamaah Masjid Raya Al-Jabar rahimakumullah. Seperti biasa di Masjid Raya Al-Jabar ada ceramah ba'da subuh dan ceramah ba'da zuhur yang terjadwal. Kalau hari ini tidak terjadwal maka diisi oleh saya sebagai salah satu takmir atau pengurus DKM Masjid Raya Al-Jabar. Tidak akan ceramah terlalu serius Pak, Bu, tenang aja. Kita ngumpul, ini anggap saja saya memerankan tour guide di dalam masjid ini. Saya akan pada ceramah kali ini saya akan sampaikan informasi mengenai Masjid Raya Al-Jabar. Ibu bapak kan tadi begitu datang disambut oleh satpam dengan selamat datang dan copot sepatu sandalnya gitu ya. Ibu-ibu lurus, bapak-bapak ke kanan. Kira-kira gitulah sambutannya ya. Belum ada penjelasan mengenai Masjid Raya Al-Jabar dan tidak ada tour guide, belum ada tour guide, insya Allah nanti ada. Maka tadinya saya akan sampaikan ceramah tentang Al-Jabar ini sebelum zuhur tadi. Tapi tadi bapak-bapak bisa lihat ternyata ada masalah. Kayaknya sound systemnya minta istirahat, minta lembur karena sejak Selasa malam itu nonstop takbiran 24 jam di sini. Takbiran dan rekaman takbirannya bisa ibu bapak lihat di kanal YouTube Masjid Raya Al-Jabar. Ada takbirannya ya. Juga diliput oleh salah satu stasiun televisi ya, TV One. Baik, saya mulai dengan sejarah singkat Masjid Raya Al-Jabar ini Pak, Bu ya. Biar buat oleh-oleh nanti. Ini transit yang sengaja kunjung para jamaah ini, antara transit dan sengaja berkunjung ke Masjid Raya Al-Jabar. Ya, kami ucapkan welcome. Ahlan wa sahlan bihudurikum fi hadzal Masjidul Jami'ul Jabbar. Sejarah Masjid Raya Al-Jabar ini Ibu Bapak, pendiriannya dimulai pada tanggal 29 Desember 2017. Masjid ini didirikan 29 Desember 2017. Selesai dan dianggap tuntas. Masjid ini diresmikan tanggal 30 Desember 2022. Pada saat di peletakan batu pertama, masjid ini peletakan batu pertamanya dilaksanakan oleh Gubernur Jawa Barat saat itu Ahmad Heriawan dan wakilnya Dedi Mizwar. Karena Pak Aher dan Ridwan Kamil saat itu wali kota Bandung, desainer atau arsitek masjid ini ya saat itu masih menjabat wali kota. Jadi masjid ini didirikan, digagas oleh dua tokoh itu, Ahmad Heriawan dan Ridwan Kamil, dan qadarullah RK jadi gubernur. Ketika masjid ini selesai, Ridwan Kamil lah yang meresmikan Masjid Raya Jawa Barat ini pada tanggal 30 Desember 2022. Sejak diresmikan nggak langsung dibuka Pak. Masjid Raya ini dibuka untuk umum pada tanggal 1 Januari 2022. Jadi masjid ini baru berusia setahun lebih. Maka mohon maaf dan mohon maklum, masih banyak fasilitas yang belum berjalan optimal, bahkan belum berfungsi. Nah, sebelum ke fasilitas, tadi sejarahnya begitu Bu ya Pak. Jadi masjid ini sebetulnya tadinya nggak direncanakan tadinya. Tadinya nggak direncanakan. Karena apa? Karena area 25,8 hektar ini Pak, kawasan Masjid Raya Al-Jabar 25,8 hektar. Kalau nggak percaya nanti Bapak Ibu ukur sendiri nanti ya pas pulang ya. Bawa meteran. Semula hanya untuk danau retensi, untuk embung, untuk danau, untuk penampungan air, mengantisipasi banjir di kawasan Gede Bage yang selalu banjir. Jadi fungsi kawasan ini semula hanya danau. Dan ketika hanya danau ini 25,8 hektar, sayang banget kalau cuma danau begitu kira-kira ya. Maka digagaslah pendirian Masjid Raya Al-Jabar
oleh Aher dan RK arsiteknya, desainernya jadi unik begini. Mungkin ada yang bertanya-tanya, iya makai naon ya? Nah, menurut pembangunnya, yang ngebangunnya, ini pakai semacam apa ya, untuk kapal atau untuk mobil itu. Apa itu ya? Jadi bahan-bahannya ini semacam bahan untuk bodi kapal dan mobil. Jadi anggap saja kita di kapal laut ini. Dan memang katalahna. Ini awalnya disebut Masjid Terapung Gede Bage. Ngapung di atas danau. Maka salah satu alasan sawu sufakum isi sebelah kiri itu karena ingat Pak, kita di atas danau. Kalau Bapak kebanyakan di kanan Pak, aduh khawatir Pak, miring Pak. Kan di atas danau. Pilih tenggelam gitu, oleng bahaya. Maka harus seimbang safnya itu ya. Nah, itu secara singkat tentang Masjid Daya Al-Jabar. Dan disebutkan masjid ini memiliki 27 pintu. Enggak, kalau pintunya cuma bisa dihitung, ada 9 ya, depan itu. Yang dimaksud 27 pintu itu adalah ini. Relung Pak, yang warna coklat. Nah, relung ini 27 buah mewakili 27 kota dan kabupaten Jawa Barat. Apa ciri khasnya? Ciri khasnya di ukiran gitu itu ya. Batik lah, motif batik. Silakan Bapak perhatikan, Ibu perhatikan, motif batiknya itu berbeda-beda antara satu relung dengan relung yang lain. Berbeda-beda. Dari kejauhan mah tampak sama, tapi coba dekat. Dan diraba, lalu diterawang. Maka akan ada perbedaan antara motif batik satu dengan yang lainnya. Dan di tengah-tengahnya ada kaligrafi. Ada Al-Fatihah, ada Al-Ikhlas, ada Al-Falaq, ada An-Nas, surat-surat pendek. Atau juga kutipan ayat-ayat Al-Quran yang lainnya. Jadi ini 27, silahkan dihitung. Kalau kurang tolong bilang, nanti ditambah. Kalau lebih juga bilang, nanti bongkar. Ya, 27 sampai ke atas. Nah, bagaimana dengan nama Al-Jabar? Nama Al-Jabar ini Pak Bu, unik. Ini mewakili 3. 1, Jabar itu Jawa Barat. Jadi ketika Al-Jabar, cocok. Nama Al-Jabar diambil dari Asmaul Husna yang pertama ya. Bapak bisa lihat di depan ada kaligrafi Asmaul Husna. Minus Allah yang pertama, urutan keberapa Al-Jabar, Dek? Ya. Dihitung dulu, boleh. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, dan seterusnya. Ya, Al-Jabar ke 9 ya. Jadi 1, Al-Jabar ini diambil dari salah satu Asmaul Husna, salah satu nama-nama baik milik Allah Subhanahu wa taala. Dan qadarullah cocok dengan singkatan Jawa Barat, Jabbar. Jadi kalau Al-Jabbar pak itu idgham bila gunnah, Jabbar. Kalau ditulis Latin Jabbar ya. Yang pertama Asmaul Husna, yang kedua singkatan Jabar, yang ketiga Al-Jabar tokoh matematika. Kenapa matematika dilibatkan? Karena rumus-rumus untuk membangun, merancang ini pakai rumus matematika kan? Maka luas masjid ini Pak, luas karpet ini dipatok 99 meter. Jadi 99 kali 99 meter persegi. Kalau satu baris ini penuh, kira-kira 100 meter adalah yang kita mudahkan. Kenapa 99? Kan acuannya Asmaul Husna acuannya. Jadi 99. Cocokologi lah. Nah, kalau 100 meter ini penuh, maka satu saf di Masjid Daya Al-Jabar ini kira-kira berapa orang, Pak? Perkiraan saya kalau 1 meter 2 orang, maka satu saf itu ada 200 orang. Nah, jadi luas masjid ini, ruangan utama masjid ini 99 kali 99 meter persegi. Kapasitasnya menurut perhitungan desainernya masjid ini bisa menampung 33.000 orang. 33.000 orang. Karena termasuk lantai 2 itu disebutnya mezanin. Waktu i'tikaf 10 hari terakhir bulan Ramadan, mezanin itu tempat tidurnya para yang i'tikaf. Begitu i'tikaf gogoleran di sini dibangunin. Jadi kadang-kadang yang i'tikaf itu ya lagi enak-enak tidurin di bangunan, Pak. Betul ya?
Lagi enak-enak tidurin di sini di bangunan ku satpam teh, Pak. Kalau mau tidur mangga di atas gitu ya. Ada yang salah? Tidurin di bangunan. Ya itulah, biar bodor dikit. Ramai, tidak penuh itikaf ramai. Karena itikaf itu mulai mereka para yang itikaf itu datang mulai jam 9 malam, kemudian 9 pagi pulang. Nah, sekarang ke fasilitas. Fasilitas Masjid Raya Al Jabar ini Pak Bu ada 30 lebih fasilitas. Yang pertama ruang utama ini. Yang luasnya seperti tadi, bukan hanya untuk salat, tapi juga untuk pengajian-pengajian. Jadi majelis ilmu. Maka fasilitas berikutnya yang disediakan oleh Masjid Raya Al Jabar adalah kajian rutin zuhur dan subuh. Mengacu pada hadis Rasulullah, kata Rasulullah, ada yang namanya taman surga. Ada namanya taman surga. Ketika kalian, kata Rasul, bepergian dan menemukan taman surga, singgahlah. Nah, yang dimaksud taman surga itu adalah majelis ilmu, pengajian. Maka cocok bagi ibu bapak yang bepergian ke Al Jabar, tidak sekedar selfie-selfie. Udah selfie mah begitu masuk GBLA mungkin ya, masuk Sumarekon, masuk Gede Bage Selatan, begitu kelihatan Al Jabar itu sudah mulai selfie banyak. Hai guys, udah kelihatan tuh Al Jabar tuh, indah sekali ya, seneng banget. Begitu masuk ke masjidnya ngeluh, jauh, oi. Seneng padahal seneng, indah, subhanallah, masya Allah. Pas masuk, di dia wae ngumpul Pak di depan situ, dekat pintu. Atau ngahalangan batur. Kata jongan ya kuno yang baru datang. Ya. Jadi yang pertama, fasilitas berikutnya adalah ada majelis ilmu. Nah, ibu bapak boleh mengadakan kegiatan di sini. Ibu bapak punya organisasi, punya komunitas, punya kelompok. Sok silahkan mengadakan acara di sini di dalam masjid ini. Izinnya gampang, tinggal ke aplikasi Sapa Warga. Isi Google Form, kemudian nanti akan ada isian. Nanti dikonfirmasi lewat WhatsApp. Izin diberikan. Sering di sini ya, ustadz-ustadz kondang yang sudah hadir di sini antara lain Ustadz Abdul Somad sudah, Buya Ar-Roji sudah pernah, sadenya Buya Yahya, kemudian Mamah Dede, Mamah Mega Melati Sukma, Mega. Betul ya? Peggy kok Mega sih? Mama Peggy Melati Sukma sudah. Jadi izin tinggal ke aplikasi Sapa Warga. Nah, fasilitas berikutnya ibu bapak, digital kita layanin. Ibu bapak yang bisa online sekarang silakan dibuka HP-nya, ketik di Google search masjidaljabar.com, www.masjidaljabar.com. Itu layanan digital kami. Ada juga website resmi dari Pemprov, aljabar.jabarprov.go.id. Nah, ketika ibu bapak buka masjidaljabar.com, itu ada link media sosialnya. Jadi sekarang kan banyak tuh yang mengatasnamakan Al Jabar. Yang resmi yang mana? Yang resmi silahkan buka masjidaljabar.com. Kalau di HP langsung di bawah logo ada link ke Facebook, ke X, Twitter, ke TikTok kita Pak, TikTok Masjid Raya Al Jabar pengikutnya sudah 28.000. Coba Pak Yasir dicek, mungkin sudah 29 sekarang atau 30.000 TikToknya. Isinya joget-joget? Enggak joget-joget. Ya kutipan-kutipan ceramah, suasana takbiran, kemudian renungan-renungan, muhasabah dan sebagainya. Ya. Itu fasilitas digital. Jadi link media sosialnya, kanal YouTube-nya Masjid Raya Al Jabar. Lebih tepatnya buka masjidaljabar.com, di bawah logo ada link ke media sosial. Nah, terakhir fasilitas berikutnya adalah ibu bapak begitu datang ke sini fokus ke jembatan. Tadi ibu bapak memasuki kawasan masjid ini melalui jembatan sebelah utara dan nanti keluar silakan melalui jembatan sebelah kebalik ya, selatan, kemudian ke utara keluarnya. Kedua jembatan itu ibu bapak dinamai oleh desainernya sebagai jembatan Nabi Musa.
Dinamakan jembatan Nabi Musa. Maka nanti ibu bapak begitu keluar di jembatan selatan, kebalik deh. Selatan utara, jembatan utara itu keluar di jembatannya agak lari pak. Anggap saja di belakang Firaun, ngejar, rek dilawan heula silahkan. Ribut dulu sama Firaun di belakang. Kalau kita lihat dari drone, maka itu seperti jembatan yang membelah lautan gitu. Ibaratnya seperti itu digambarkan. Nah, yang sering dilupakan oleh ibu bapak juga adalah taman tematik. Ini bahasan favorit saya pak. Di sebelah kiri danau itu ada taman tematik Nabi. Jadi taman-taman yang dibangun berdasarkan sejarah Nabi. Yang pertama, di sebelah kiri danau itu, yang pertama ada replika Jabal Rahmah, Gunung Kasih Sayang. Jomblo-jomblo yang lagi cari pasangan silahkan berkunjung ke Jabal Rahmah replikanya dan berdoa. Nanti dijamin dapat pula replika jodohnya. Kan gunungnya juga replika, nanti jodohnya replika juga ya. Itu namanya Taman Nabi Adam. Jadi ibu bapak bisa bawa anak TK, anak SD ke Al-Jabar ini bukan ke sini saja, tapi keliling taman sambil cerita. Nah, ini Jabal Rahmah, sejarah Nabi Adam. Nabi Adam diusir oleh Allah di surga bersama Siti Hawa, diturunkan di tempat yang berbeda. Kemudian mereka dipertemukan di sebuah gunung. Dan gunung itu dinamakan Jabal Rahmah karena bertemunya kasih sayang Adam dan Hawa. Dan mohon diingat, Adam hanya ditemani satu istri. Kata ibu-ibu, catat pak, Nabi Adam ketika dia merasa kesepian hanya ditemani satu istri. Saya ulang katanya, satu istri, yaitu Siti Hawa. Bapak menjawab, dan ingat Siti Hawa tidak pernah minta uang belanja. Ingat itu. Mungel Betul, Nabi Adam hanya satu istri. Tapi ingat, istri Nabi Adam tidak pernah minta uang belanja. Ingat itu bu. Jadi kumaha tuh? Atraskeun eta pasiana namanya. Ya taman Nabi Adam. Di depannya pak ada kayu-kayu warna merah. Ya, warna merah. Kalau anggur merah bikin mabuk. Ya, jangan ya. Warna merah itu banyak melingkar. Itu replika kayu bakar yang membakar seorang nabi. Nabi apa dek? Yang dibakar oleh Raja Namrud? Nabi Ibrahim alaihissalam. Dibakar Nabi Ibrahim, dikumpulkan kayu bakar, dinyalakan api, lalu dilemparkan Nabi Ibrahim ke kobaran kayu bakar itu. Apakah Nabi Ibrahim terbakar? Tentu tidak. Kata Allah dalam Al-Quran, ya narukuni bardaw wasalaman ala Ibrahim. Hei api, dinginlah dan selamatkan Ibrahim. Selamat. Nah, bisa cerita tuh. Itu taman Nabi Ibrahim. Di depannya ada replika kerangka ikan paus. Bisa diintip nanti di jendela tuh. Kalau malam bersinar, keren. Itu taman Nabi Yunus. Nabi yang ditelan, diterui oleh ikan paus. Gara-gara apa bu? Nabi Yunus ditelan ikan paus bu? Gara-gara pundung bu. Marah. Jadi kalau ibu marah kemudian datang ke Al-Jabar, itu nanti ditelan sama replika ikan paus itu. Nabi Yunus marah diceritakan. Ngajak kaumnya beriman, kaumnya nolak, malah ngancem gitu ya. Pundung itu apa ya? Ya pundung lah pokoknya. Pergi ke laut naik kapal, kapalnya penuh. Kapalnya penuh. Wah, udah penuh begitu, ya namanya diundi ya. Nabi Yunus yang harus loncat ke laut. Datanglah ikan paus. Maka ada yang namanya doa Nabi Yunus. Singkat doanya. Bagian belakangnya pengakuan dosa. Subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Itu yang doa Nabi Yunus. Jadi kalau galau segala macam, doa Nabi Yunus. Terakhir di depan taman Nabi Yunus ada taman Nabi Nuh. Ada replika bahtera, replika kapal Nabi Nuh. Replika kapal Nabi Nuh. Itu 1, 2,
3 lantai sih kehitungnya. Boleh dilihat, gede banget Pak. Ya, itu bisa nampung 50 orang saya hitung-hitung tuh. Kalau ngeriung gitu, ngelingkar gitu letter U, itu bisa 50 orang. Jadi silakan nanti sore Ibu Bapak jalan-jalan ke sana, ke taman tematik. Insya Allah taman-taman di sekitar Masjid Raya ini semuanya berbunga. Karena kalau taman tak berbunga, qala Roma Irama, itu hidup tanpa cinta. Jadi tamannya ada bunganya, karena itu tadi ya, kalau taman tidak berbunga ya hidup tanpa cinta namanya. Demikian Ibu Bapak tentang fasilitas Masjid Raya Al-Jabar. Jadi ceramah kita tentang Masjid Raya Al-Jabar selengkapnya di masjidaljabar.com. Fasilitas-fasilitas parkir, lahan parkir, taman-taman silahkan dieksplor sekelilingnya. Oh ya, mungkin banyak yang nanya Galeri Rasulullah bukanya besok. Dulu namanya Museum Rasulullah. Galeri Rasulullah ada di lantai bawah, lantai 1, masih tutup. Besok itu juga tiketnya melalui aplikasi Sapa Warga. Demikian Ibu Bapak, mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan ceramah tentang Masjid Raya Al-Jabar dan sedikit mengenai suasana Idul Fitri. Tentu serius ini banyak. Kita berdoa, Allahumma ij'alna minal a'idin wal faizin, taqabbalallahu minna wa minkum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sekali lagi mohon maaf jika ada yang tidak berkenan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.